Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 6 dari buku Metodologi Penelitian dan Penulisan Artikel Jurnal Internasional dengan judul Contoh Penulisan Paper. Untuk studi kasus penulisan paper yang kali ini akan dibahas lebih detail terkait penulisan artikel ilmiah, yaitu yang sudah terpublikasikan di E3 Journal Wiley dengan judul Dynamic Swarm Particle for Fast Motion Vehicle Tracking yang telah dipublikasikan pada tahun 2019. Langsung saja ke pembahasan pertama pada bagian ini, yaitu penulisan judul. Judul paper ini memuat topik utama penelitian tentang computer vision dengan metode dynamic swarm particle untuk objek fast motion, yang mana cukup efektif sehingga membuat pembaca akan melihat judulnya dan terbayang isi dari papernya. Judul artikel ilmiah juga sudah ditulis secara singkat dan dapat menjelaskan secara keseluruhan melalui keyword yang dibahas pada isi artikelnya. Kemudian penulisan abstrak. Gambar berikut ini merupakan mapping dari tiap komponen abstrak pada contoh artikel ilmiah dari studi kasus paper computer vision yang selanjutnya akan dijelaskan secara detail. Kalimat pertama merupakan komponen general background yang secara singkat menjelaskan penggunaan computer vision pada data vehicle tracking. Penulis mengawali abstraknya dengan menceritakan keadaan saat ini, yang mana perkembangan aplikasi computer vision untuk menunjang intelligent transportation system sangat menjanjikan dikarenakan ketersediaan kameranya yang tersedia secara luas. Kemudian pada kalimat kedua berisi specific background. Pada bagian ini penulis mulai menyinggung permasalahan spesifik. Hal tersebut ditandai oleh penjelasan mengenai permasalahan pada fast motion vehicle tracking, yang mana pada saat paper tersebut belum dipublikasikan, sistem tracker yang sudah ada mengalami kesulitan untuk menangkap kendaraan dengan kecepatan tinggi dikarenakan embedded device yang tersedia masih memiliki kemampuan proses yang terbilang rendah. Selanjutnya yaitu knowledge gap. Komponen knowledge gap berisi penegasan mengenai permasalahan utama yang akan dicoba untuk diselesaikan dengan pendekatan yang diajukan pada papernya. Di sini penulis menegaskan bahwa gap yang akan ditangani dalam penelitian ini adalah bagian pendetection objek yang bergerak cepat. Objek yang bergerak cepat ini merupakan efek dari penggunaan limited embedded device yang telah dibahas pada specific background. Untuk mengurangi beban komputasi pada limited device tersebut, penurunan frame rate dilakukan sehingga pendeteksi objek akan terlihat lebih cepat dari sudut pandang pengamat atau tracker device. Kemudian pada bagian here we show menyatakan metode dan pendetection eksperimental yang akan diajukan pada papernya. Pada contoh kutipan paper di atas, penulis menyatakan akan menggunakan dynamic swarm particle untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diceritakan di bagian sebelumnya. Pada bagian result dipaparkan hasil eksperimen dari pendekatan yang telah diajukan. Pada contoh studi kasus di atas, penulis menceritakan pencapaian dari pendeteksi eksperimental, yaitu mendapatkan nilai precision sebesar 0,896 dan success rate sebesar 0,755. Bagian implikasi menjelaskan klaim terhadap hasil eksperimen dari pendekatan yang telah diajukan. Pada contoh studi kasus di atas, penulis mengutarakan klaim bahwa pendekatan yang diajukan yaitu dynamic swarm particle
memberikan performa yang lebih baik dari beberapa pendekatan lain. Implikasi dari paper yang dibahas kali ini bertumpu pada benchmarking tracking dari metode lain, sehingga pada metode yang dipakai pada paper ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode pembandingnya. Baik, Mas, Mbak, dan Bapak Ibu penonton video ini, kita cukupkan dulu pembahasan bagian ini. Pembahasan selanjutnya pada video lainnya yaitu pembahasan mengenai penulisan introduction.